Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi tentang kualitatif data analisis. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Cantika, IRAN NPM 333. Nah, Sofia dan PMRN 11. Saya Saya Livia, Dorella Mengsara dengan NPM 1. Saya Livia Faudede dengan NMM Mahiran 206. Oke, materi pertama yaitu tiga langkah penting dalam analisis data kualitatif. Nah, secara umum ada tiga langkah dalam analisis data kualitatif, yaitu ada pertama, reduksi data. Nah, reduksi data ini mengacu pada proses pemilihan, kode, dan pengkategorian data. Tujuan dari reduksi data ini adalah menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data mentah menjadi informasi yang relevan dan bermakna. Yang kedua yaitu penyajian data. Tujuan penyajian data adalah menyusun data yang telah direduksi agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Nah, proses penyajian data yaitu membuat ringkasan dan mengorganisasi visualisasi. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Tujuan penarikan kesimpulan adalah membuat interpretasi yang bermakna dari data dan memeriksa keadilan serta validitasnya. Materi selanjutnya yaitu data reduction. Nah, kumpulan data kuantitatif menghasilkan sejumlah besar data. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis data adalah reduksi data melalui pengkodean dan kategorisasi. Nah, pengkodean adalah proses analitik yang punya data kualitatif yang telah kita kumpulkan, direduksi, disusun ulang, dan diintegrasikan untuk membentuk sebuah teori. Nah, tujuan pengkodean ini adalah untuk membantu kita menarik kesimpulan yang berarti tentang data. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis data. Saat mulai mengatur data ke dalam kategori dan subkategori, pola dan hubungan antar data akan lebih diperhatikan. Perhatikan bahwa daftar kategori dan subkategori dapat berubah selama proses analisis data. Misalnya, kategori baru mungkin harus diidentifikasi. Definisi kategori mungkin harus diubah dan kategori mungkin harus dipecah menjadi subkategori. Ini semua adalah bagian dari proses iteratif analisis data kualitatif. Kuantifikasi data kualitatif dapat memberi gambaran kasar pentingnya relatif kategori dan subkategori. Next. Janjian harga yang dilanggar seperti kategori tidak dapat diandalkan dan subkategori penetapan harga disebutkan 12 kali penyebab kemarahan. Oleh karena itu, perjanjian harga dilanggar mewakili 1,35% dari total jumlah perilaku kritis dan 2% dari total jumlah insiden kritis yang dilaporkan. Lalu di sini terdapat beberapa contoh subkategori. Yang pertama yaitu kegagalan prosedural seperti janji pengiriman, penyediaan layanan, dan harga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk lanjutan dari tabel berikutnya, berikutnya adalah kategori perilaku tidak sensitif, di mana penyedia layanan tidak berusaha untuk menghargai kebutuhan pelanggan dan atau tidak mempertimbangkan pelanggan atau barang-barang mereka. Kategori ini berjumlah 195 dalam perilaku. Kemudian di kategori tidak responsif, di mana staf yang tidak responsif tidak memberikan layanan yang cepat pada pelanggan atau tidak menanggapi. Kategori ini berjumlah 80 dalam perilaku. Kategori informasi yang tidak lengkap atau salah, di mana penyedia layanan menahan informasi dari klien atau memberikan informasi yang tidak lengkap, tidak tepat atau salah. Kategori ini berjumlah 61 dalam perilaku. Next. Kemudian kategori ketepatan dengan data pribadi, di mana penyedia layanan menanggapi informasi pribadi klien dengan agak ceroboh. Kategori ini berjumlah 16 dalam perilaku. Kemudian kategori perhatian pribadi, di mana penyedia layanan tidak terlalu memperhatikan pelanggan. Kategori ini berjumlah 15 dalam perilaku. Kemudian kategori perlakuan yang tidak personal, eh,
di mana penyedia layanan yang tidak menyediakan solusi yang dibuat khusus kategori ini berjumlah 9 dalam perilaku. Next. Kemudian kategori masalah privasi di mana penyedia layanan menyerang atau mengabaikan privasi seseorang dengan jumlah perilaku sebanyak 3 orang. Kemudian perilaku yang tidak bertanggung jawab di mana staf layanan berperilaku tidak bertanggung jawab dengan jumlah perilaku 3 orang. Kemudian kegagalan hasil di mana kualitas layanan inti itu sendiri dengan jumlah perilaku sebanyak 191 orang. Kemudian kategori kesalahan layanan di mana kesalahan kecil atau besar yang dapat menyebabkan kerusakan pada pelanggan atau barang-barang dari pelanggan dengan jumlah perilaku sebanyak 115 orang. Kemudian barang berwujud yang cacat di mana tidak beroperasi, rusak, disiapkan dengan buruk atau tidak puas adalah berwujud pabrik. Kategori ini berjumlah 35 dalam perilaku. Next. Kemudian kategori kesalahan penagihan, di mana pelanggan tidak mengenakan biaya untuk layanan. Kategori ini berjumlah 25 dalam perilaku. Kategori harga tinggi, di mana harga penyedia layanan dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan harga referensi internal atau relatif terhadap harga pesaing. Kategori ini berjumlah 16 dalam perilaku. Kategori ketidakadilan interaksional, perilaku interaksional berkaryawan layanan selama pemulihan layanan. Kategori ini berjumlah 80 dalam perilaku. Kemudian ketidakadilan prosedural, keadilan yang dirasakan dari proses pemulihan layanan. Kategori ini berjumlah 20 dalam perilaku. Next. Nah, selanjutnya ada materi tentang penyajian data. Menurut Miles dan Haberman pada tahun 94, penyajian data merupakan aktivitas utama kedua yang harus dilakukan ketika menganalisis data kualitatif. Penyajian data melibatkan pengambilan data yang telah direduksi dan penyajian secara terorganisir dan ringkas. Sejalan dengan hal tersebut, bagian matriks, diagram, grafik, dan frasa yang sering disebutkan dan atau gambar makna maka akan dapat membantu dalam mengatur data dan menemukan pola serta hubungan dalam data sehingga menarik kesimpulan pada akhirnya dapat difasilitasi. Next. Lalu menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah aktivitas analisis terakhir dalam proses analisis data kualitatif. Ini adalah inti dari analisis data. Pada titik inilah, peneliti menjawab pertanyaan peneliti dengan menentukan tema apa yang teridentifikasi dengan pemikiran penjelasan untuk pola dan hubungan yang diamati atau dengan membuat kontras dan perbandingan. Next. Lalu ada keandalan dan validitas dalam penelitian kualitatif. Keandalan dan validitas memiliki arti yang sedikit berbeda dalam penelitian kualitatif dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Keandalan dalam analisis data kualitatif mencakup keandalan kategori dan keandalan interjudge. Keandalan kategori tergantung pada kemampuan analisis untuk merumuskan kategori dan menyajikan definisi kategori kepada juri yang kompeten, sehingga mereka akan setuju dengan setuju tentang item mana dari populasi tertentu yang termasuk dalam suatu kategori dan mana yang tidak. Reliabilitas antar judge dapat didefinisikan sebagai tingkat konsentrasi antara pengkodan yang memproses data yang sama. Menurut Kasarjian pada tahun 1977. Next. Lalu validitas didefinisikan sebagai sejauh mana instrumen mengukur apa yang ingin diukur. Namun dalam konteks ini, validitas memiliki makna yang berbeda. Validitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian yang pertama secara akurat mewakili data yang dikumpulkan atau validitas internal, dan yang kedua dapat digeneralisasi atau dipindahkan ke konteks atau latar lain validitas eksternal. Dua metode yang telah dikembangkan untuk mencapai validitas dalam penelitian kualitatif adalah yang pertama mendukung generalisasi dengan menghitung kejadian, yang kedua, memastikan representasi kasus dan penyertaan kasus yang menyimpang atau bertentangan dengan teori. Next. Lalu ada beberapa metode lain untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Yang pertama, analisis isi adalah metode penelitian observasional yang digunakan untuk mengevaluasi secara sistematis isi simbolik dari semua bentuk komunikasi yang terekam. Menurut Kolbe dan Burnett pada tahun 91. Yang kedua, analisis naratif adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh dan meneliti secara tentang diri kita dan implikasinya bagi hidup kita. Yang ketiga, induksi analitik adalah pendekatan analisis data kualitatif yang mencari penjelasan universal tentang fenomena melalui pengumpulan data atau kualitatif hingga tidak ditemukan kasus yang tidak konsisten dengan penjelasan hipotesis tentang fenomena tersebut. Next.
Lalu ada data besar atau big data, adalah istilah populer saat ini yang umumnya digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan eksponensial dan ketersediaan data dari sumber-sumber digital di dalam dan luar organisasi. Istilah ini awalnya terkait dengan volume data yang tidak dapat diproses dan dianalisis secara efisien dengan metode dan alat tradisional. Definisi awal big data berfokus pada data terstruktur, tetapi sebagian besar peneliti dan praktisi telah menyadari bahwa banyak informasi berada dalam data besar atau big data, tidak terstruktur atau semi terstruktur seperti teks, weblog, Twitter, dan Facebook. Next. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.